Anda mengalami kurang darah atau Anda sering stres, mungkin Anda membutuhkan nutrisi yang satu ini. Apa itu? Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang nutrisi, yaitu vitamin ya. Kalau di video sebelumnya saya sudah bahas tentang vitamin A, B, B1 ya. Kali ini saya akan bahas lanjutannya, yaitu vitamin B2 atau kita sebut dengan riboflavin atau riboflavin. Nah, di sini saya sudah rangkum dan kita mulai dari bentuk nutrisinya atau forms of nutrients ya. Jadi dalam jaringan tubuh, riboflavin dalam tubuh kita ya, hadir terutama dalam bentuk koenzim. Disebut flavin adenine dinucleotide atau kita singkat dengan FAD ya. Atau flavin mononukleotide atau kita singkat dengan FMN. Nah, itu tadi bentuk nutrisinya. Poin yang kedua adalah distribusi dan penyimpanannya atau distribution and storage. Jadi dalam tubuh kita riboflavin tadi kan dikonversi. Terutama terjadi di usus halus, kemudian terjadi di hati, di jantung, dan ginjal. Kita masuk ke penyerapannya. Ya. Jumlah maksimum riboflavin yang bisa diserap oleh tubuh kita untuk dosis tunggal ya, untuk dosis sekali konsumsi adalah 27 mg pada orang dewasa. Nah, oleh karena itu dosis yang lebih tinggi ya harus diberikan dengan cara dosis terbagi. Jadi, misalnya Anda beli vitamin nih, bukan berarti mana yang lebih tinggi lebih bagus, tidak seperti itu. Karena tubuh kita punya kemampuan, khususnya orang dewasa ya, itu maksimal sekitar 27 mg pada orang dewasa. Mungkin setiap orang akan berbeda. Ini kan hanyalah angka rata-rata dari literatur ya. Apakah Anda punya masalah dengan sistem pencernaan atau tidak ya. Intinya kemampuan penyerapan kurang lebih sekitar 27 mg. Jadi kalau Anda ingin mengkonsumsi dengan dosis besar, misalnya untuk terapi misalnya, sebaiknya Anda berikan dengan dosis terbagi. Jadi pagi, siang, malam dibagi seperti itu. Oke. Tadi penyerapan. Sekarang kita masuk ke ekskresi atau apa ya? Kalau kita sebutkan, jadi setelah tubuh kita tidak pakai, dia akan dikeluarkan. Itu namanya excretion. Nah, untuk excretion atau ekskresi, riboflavin akan diekskresikan dalam urin. Jadi terutama sebagai metabolit. Jadi dibuang melalui urin, ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan tingkat riboflavin yang melebihi dari 27 mg akan dikeluarkan, dibuang oleh tubuh kita melalui urin. Nah, di sini buat Anda yang beli vitamin atau yang konsumsi vitamin yang mengandung vitamin B2 atau riboflavin, kemudian pada saat Anda buang air kecil di toilet, nah apa yang terjadi? Ya, warna pipisnya jadi warna kuning. Karena memang sifat dari vitamin B2 ini adalah warnanya adalah kuning kehijauan cerah atau fluorescent ya, fluorescent yellow green gitu. Jadi pada saat Anda konsumsi itu warna air seni Anda atau warna urin Anda menjadi kuning cerah, itu wajar karena memang sifat alaminya seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke poin berikutnya yaitu interaksi ya. Baik itu interaksi dengan obat, interaksi dengan nutrisi lainnya, interaksi dengan makanan, dietary ya. Oke, kita mulai dari interaksi dengan obat. Riboflavin ini atau vitamin B2 ini bisa berinteraksi dengan diuretik. Anda tahu ya diuretik itu mungkin pernah saya singgung sebelumnya, obat yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dari tubuh kita. Misalnya pada pasien-pasien dengan masalah jantung, terjadi pembengkakan pada kaki, atau pada orang yang masalah di ginjal, terjadi pembengkakan di kaki, penumpukan cairan di sana, jadi akan diberikan diuretik. Nah, dia akan berinteraksi dengan si riboflavin ini. Kemudian obat lainnya seperti fluorouracil, kemudian insulin ya, termasuk insulin, kemudian levotiroxin, tannic acid, kemudian caffeic acid, kemudian antidepresan trisiklik, antipsikotik ya, klorpromazin, obat malaria, quinacrin, kemudian obat-obatan kemoterapi, contohnya seperti doxorubicin, ini bisa menghambat penggabungan riboflavin ke dalam FAD dan FMN tadi yang seperti saya sebutkan di awal, gitu. Lalu beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa probenecid mengurangi sekresi tubulus ginjal. Jadi obat probenecid ini mengurangi untuk pengeluaran, kan ekskresi tadi di air seni melalui ginjal dong, ginjal kita yang bekerja untuk mengolah tadi kemudian dikeluarkan. Nah, ini akan berkurang ketika diberikan obat probenecid. Kemudian antikolinergik juga dapat menurunkan penyerapan riboflavin, ya. Oke, mungkin itu tadi agak membingungkan buat Anda yang baru pertama kali dengar, banyak obat-obatan kok saya tidak pernah dengar ya. Nah, itu silakan konsultasi lagi dengan dokter Anda, terutama Anda yang mengkonsumsi obat lebih dari satu macam nih. Misalnya Anda punya masalah jantung, punya masalah diabetes, punya masalah hipertensi, punya masalah apalagi kejiwaan dan lain-lain, Anda dapat obat banyak nih.
Kemudian Anda mau konsumsi vitamin B2 atau multivitamin yang ada komposisinya vitamin B2 dan vitamin lainnya. Coba tanyakan ke dokter Anda, boleh nggak dikonsumsi? Atau apa sebaiknya diberikan jarak? Misalnya pengosongan lambung kita kan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Apakah perlu dikasih jarak 1 sampai 2 jam kemudian? Ya, itu harus Anda konsultasikan. Kemudian kita masuk ke function atau ke fungsi dari riboflavin atau vitamin B2. Ya, jadi di sini saya sudah rangkum ada banyak sekali manfaatnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, diperlukan untuk pembentukan RBC. RBC itu adalah red blood cell atau sel darah merah. Dan juga pembentukan antibodi. Jadi kalau selama ini Anda berpikiran, saya mau naikin imun saya mau naikin antibodi saya, cukup vitamin C. Tidak seperti itu ya. Jadi ada namanya vitamin B2 juga. Jadi gini, nutrisi di alam itu tidak berdiri sendiri. Jadi tidak ada satu, misalnya sayur A, isinya cuma vitamin B2 tok. Tidak seperti itu. Jadi misalnya sayuran hijau nih, dia ada vitamin B-nya, ada vitamin C-nya, ada nutrisi-nutrisi lainnya, ada klorofilnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika Anda berharap dari satu suplemen hanya dosis, nutrisi tunggal, tidak seperti itu konsepnya ya. Jadi karena sayuran atau nutrisi dari alam itu tersedianya adalah bersamaan. Jadi ada beberapa nutrisi tergabung di dalam makanan tersebut gitu. Oke, kemudian diperlukan untuk respirasi sel dan pertumbuhan normal. Kemudian mengurangi atau meringankan mata yang lelah, penting untuk mencegah dan mengobati katarak. Kemudian membantu produksi energi dengan cara metabolisme ya. Jadi vitamin B2 ini dan vitamin B yang lainnya, B1, kemudian B yang lainnya juga, dia akan membantu tubuh kita menghasilkan energi dengan cara memetabolisme zat gizi makro, protein, karbohidrat, dan lemak. Oke. Kemudian bersama vitamin A, dia akan memaintenance, jadi vitamin B2 ini digabungkan dengan vitamin A, dia akan memaintenance, memelihara, dan mengimprove mukos membran di saluran pencernaan kita. Jadi bisa untuk memelihara saluran pencernaan. Kemudian memfasilitasi penggunaan oksigen oleh jaringan kulit, kuku, dan rambut. Kemudian menghilangkan ketombe atau dandruff, lalu membantu penyerapan zat besi dan vitamin B6 atau pyridoxine. Kemudian adequate intake, jadi intake yang cukup ya, adequate intake selama kehamilan sangat penting untuk perkembangan janin. Jadi selama kehamilan selain asam folat, mungkin ibu-ibu di sini yang sudah pernah punya anak atau yang selama hamil, dokter akan memberikan asam folat, tapi vitamin B2 juga penting selama kehamilan ya, dengan dosis yang cukup bukan berlebihan. Oke, kemudian juga diperlukan untuk konversi penting dalam tubuh. Contohnya, tadi vitamin B6 atau pyridoxine, jadi bentuk aktifnya yaitu pyridoxal fosfat. Kemudian asam amino triptofan ini juga akan dikonversi menjadi niacin atau vitamin B3 dengan bantuan dari vitamin B2 atau riboflavin. Untuk vitamin B3 saya akan bahas di video selanjutnya nanti. Kemudian dalam pengobatan CTS, carpal tunnel syndrome ya. Ini akan dikombinasi dengan vitamin B6. Kalau saya sih biasanya akan memberikan vitamin B kompleks, tentu saja ada vitamin B2-nya di dalam, ada vitamin B6-nya. Karena vitamin B kompleks ini akan bekerja lebih baik dibandingkan satu macam vitamin B sendirian seperti itu. Nah, ini untuk carpal tunnel syndrome itu terjadi di sini, di pergelangan tangan, ada terowongan karpal di sana, tunnel ya, namanya tunnel itu terowongan. Jadi terjadi iritasi di sana, biasanya karena overuse. Kita sering mengetik, kemudian biasa ibu-ibu yang meras baju, sekarang masih enggak ya? Kan sudah banyak laundry di mana-mana. Mungkin masih banyak yang masih cuci sendiri, meras sendiri. Nah, itu bisa terjadi radang di sini. Jadi vitamin B2 dikombinasikan dengan vitamin B6 bagus untuk mempercepat penyembuhan ini CTS. Oke, kita lanjut. Lalu mendukung aktivitas antioksidan seperti glutathione peroksidase. Kemudian vitamin B2 juga ini terlibat dalam produksi adrenalin oleh kelenjar adrenal, ya. Dan yang terakhir, berperan dalam sintesis steroid dan glikogen. Jadi fungsinya banyak sekali tadi. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah untuk mereka yang stres. Jadi kalau Anda yang sering stres, silakan Anda mengkonsumsi vitamin B2 dan vitamin B lainnya. Jadi kemarin ada B1 juga, itu bermanfaat pada saat Anda sedang stres. Kemudian B2 dan konsumsi, saran saya sih adalah B kompleks saja gitu. Jadi sudah ada beberapa jenis vitamin B di dalamnya. Kemudian untuk Anda yang sering kram pada kaki, ini juga boleh ditambahkan vitamin B2 ya ke dalam asupan makanan Anda. Oke, itu tadi semua yang sudah saya sebutkan adalah fungsi dari vitamin B2 atau riboflavin. Sekarang kita lanjut, apa yang terjadi kalau tubuh kita kekurangan vitamin B2? Ya, defisiensi sainsnya seperti apa atau tanda-tandanya seperti apa? Yang pertama ada retak atau radang di sudut bibir. Kemudian chelosis atau fissure pada sudut mulut. Kemudian adalah glositis, radang pada lidah, lesu, depresi.
kelemahan umum pada tungkai, kemudian ada edem faring dan membran mukosa mulut, lalu dermatitis seboroik, rasa terbakar dan gatal pada mata, kemudian fotosensitif ya, jadi lebih sensitif terhadap cahaya, terutama sinar matahari. Kemudian vaskularisasi kornea atau pembentukan pembuluh darah secara abnormal, terus terjadi leukopenia atau kekurangan sel darah putih, dan trombositopenia atau kekurangan trombosit. Lalu kita masuk ke supplemental form atau bentuk-bentuk suplemennya. Nah, bentuk riboflavin yang paling umum digunakan dalam suplemen nutrisi adalah riboflavin 5 monofosfat. Mungkin buat Anda yang suka baca di kemasan, kalau Anda beli vitamin atau suplemen, Anda sering baca kemasannya, mungkin Anda akan menemukan tulisan riboflavin 5 monofosfat dan riboflavin natrium fosfat. Mungkin salah satu dari ini ada di suplemen Anda. Oke, kemudian kita masuk ke bagian efek sampingnya atau toxicity-nya ya. Vitamin B2 ini umumnya dianggap tidak beracun selama digunakan atau direkomendasikan dengan penggunaan dosis klinis ya. Sedangkan dosis tinggi dapat menyebabkan flavinuria, yaitu warna urin kita menjadi kekuningan atau kuning cerah tadi seperti yang saya sebutkan, karena memang sifat atau warna dari vitamin B2-nya sendiri. Ada literatur lain juga yang saya temukan bahwa too much riboflavin, jadi too much ini artinya over 50 mg setiap hari dan dikonsumsi jangka panjang ya, bisa menyebabkan katarak dan retinal disease. Lanjut, kita masuk ke dosis requirement. Kita Indonesiakan adalah angka kecukupan gizi atau disingkat AKG. Dari literatur yang saya dapatkan, di Australia adalah 1,33 mg per hari untuk pria, kemudian untuk wanita 1,1 mg per hari, lalu untuk selama kehamilan 1,4 mg, untuk menyusui 1,6 mg per hari. Tapi ketika sudah berusia di atas 70 tahun, untuk pria dinaikkan menjadi 1,6 mg, dan untuk wanita dinaikkan menjadi 1,3 mg per hari. Karena pada saat usia lanjut, otomatis penyerapan di tubuh kita akan berkurang ya. Jadi fungsi-fungsi organ tubuh kita kan sudah mulai menurun tuh. Nah, itu tadi adalah dosisnya. Kemudian kita masuk sumber makanan apa saja yang kita bisa peroleh vitamin B2 atau riboflavin. Ada keju, kemudian telur, terutama pada kuningnya ya. Kemudian ikan, bayam, kemudian legumes, daging, susu, unggas, kemudian whole grains, yogurt, asparagus, avocado, brokoli ya. Jadi dari sumber makanan tadi yang saya sebutkan itu bisa memperoleh vitamin B2. Tapi bukan hanya B2 saja yang Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi makanan-makanan alami. Tentu saja ada zat gizi lainnya yang Anda dapatkan dan itu akan bagus buat Anda. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan seputar vitamin B2 ini atau riboflavin. Nah, buat Anda yang punya pertanyaan silakan ketik di kolom komen. Tapi sekali lagi, kalau Anda misalnya punya masalah penyakit tertentu yang ingin diterapi dengan misalnya kekurangan vitamin, sebaiknya saran saya adalah kunjungi dokter ya. Jangan Anda terapi sendiri di rumah, dikira-kira. Karena ada beberapa efek samping yang mungkin akan muncul pada Anda, mungkin tidak semua orang muncul. Contohnya nanti pada niacin nih. Kemarin saya dapat satu pasien, nah dia mengkonsumsi niacin dengan dosis 500 mg untuk membantu kontrol lipid dalam darah. Kan memang kalau dia digabungkan dengan statin akan meningkatkan HDL, tapi efek sampingnya adalah flushing, kemudian gatal-gatal di seluruh badan. Nah, ini perlu dikonsultasikan dengan dokter. Jadi nanti dosisnya akan diatur kembali. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.